Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kekuatan. Selawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Saudaraku, pernahkah kalian membayangkan hidup di sebuah desa yang tenang namun diselimuti ketakutan yang mendalam? Sebuah tempat yang terlihat damai, tetapi di baliknya tersimpan tekanan dari kekuasaan yang tak tersentuh hukum? Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, kehidupan tampak seperti biasa. Pagi hari dihiasi dengan suara burung, pasar tradisional yang ramai, dan anak-anak yang berlarian menuju sekolah. Namun di balik semua itu, ada bayang-bayang ancaman yang selalu mengintai warga. Ancaman itu bernama HRS. Ketua sebuah ormas bernama Grip. Sosok yang dikenal tidak hanya karena pengaruhnya yang besar, tapi juga karena kegemarannya menggunakan kekerasan untuk menekan siapa saja yang menentangnya. Di pasar, dia sering memalak pedagang kecil. Siapapun yang menolak, akan mendapat intimidasi, bahkan penganiayaan. Warga desa hanya bisa menunduk pasrah. Tidak ada yang berani melawan. HRS seolah memiliki kekebalan. Dia bisa melakukan apa saja tanpa pernah tersentuh hukum. Bahkan banyak yang percaya, dia punya koneksi kuat di luar desa, hingga laporan sekecil apapun tidak akan pernah direspons. Namun, keadaan mulai berubah. Suara-suara kecil yang dulu hanya berbisik kini mulai terdengar lantang. Semakin banyak warga yang mulai berani menyampaikan keluhan mereka. Laporan demi laporan terkumpul. Ketegangan di desa meningkat, dan kabar bahwa pihak militer mulai turun tangan tersebar seperti angin. Kapten Agus. Nama itu mulai disebut-sebut sebagai harapan baru. Seorang perwira muda yang dikenal tegas dan berani. Dia ditugaskan khusus untuk menuntaskan permasalahan yang selama ini dianggap mustahil. Kapten Agus datang tidak dengan banyak kata. Dia datang dengan mata tajam dan langkah pasti. Bagi warga, kehadirannya adalah sinyal perubahan. Tapi bagi HRS, itu adalah ancaman nyata terhadap singgasana kekuasaan yang selama ini ia duduki. Namun belum ada yang tahu pasti apakah benar kedatangan Kapten Agus bisa mengubah keadaan? Ataukah justru ini adalah awal dari pertarungan yang lebih besar? Malam pun datang. Desa masih tampak tenang. Tapi di balik sunyi itu, badai mulai terbentuk. Pagi itu langit mendung menyelimuti desa. Seolah alam pun ikut menyuarakan kegelisahan yang dirasakan para warga. Di balik tembok markas militer yang berada beberapa kilometer dari desa, Kapten Agus tengah memandangi peta besar yang terbentang di hadapannya. Garis-garis merah tergambar jelas, menandai titik-titik kekuasaan HRS, ketua ormas Grip, yang telah lama mencekik desa dengan kekuatan tak sah. Dia bukan sekadar preman, dia sistem, ujar Kapten Agus pelan namun tegas. Para pasukannya berdiri tegak, menanti instruksi. Di dalam benak mereka, ini bukan sekadar operasi penangkapan, tapi perjuangan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan. Kapten Agus tahu, mereka tidak bisa sembarangan. HRS punya jaringan yang luas. Anak buahnya menyebar di pasar, di ganggang kecil, bahkan mungkin di rumah-rumah warga. Salah langkah sedikit, bisa berakibat fatal. Maka ia menyusun rencana dengan penuh perhitungan. Diam-diam, pasukannya melakukan pengamatan. Mereka menyamar sebagai pedagang, tukang ojek, bahkan pemuda pengangguran. Dari laporan yang masuk, HRS sering mengunjungi pasar setiap pagi, sekitar pukul 8. Ia berjalan dengan angkuh, diiringi 2 atau 3 anak buahnya. Para pedagang yang melihatnya buru-buru menunduk, sebagian menyelipkan uang ke dalam kantong plastik hitam kecil, upeti yang sudah menjadi kebiasaan paksa. Kapten Agus mencatat semua itu. Wajahnya tak berubah. Matanya tetap fokus. Ia tahu, kepercayaan warga kini ada di pundaknya. Jika dia gagal, rasa takut akan kembali lebih kuat dari sebelumnya. Sementara itu, di sisi lain desa, HRS sedang duduk di sebuah warung kopi. Ia tertawa keras bersama pengikutnya, seolah dunia ada dalam genggamannya. Tak ada sedikit pun kecurigaan dalam dirinya. Baginya, desa ini miliknya. Hukum? Itu hanya alat yang bisa dibeli atau ditertawakan. Namun sore itu, saat kabut mulai turun perlahan, suara langkah sepatu tentara mulai menggema di tanah berdebu. Kapten Agus dan timnya sudah bergerak. Senjata tidak diangkat tinggi, tapi mata mereka tajam mengawasi setiap sudut. Warga yang melihat dari balik jendela rumah mereka menutup mulut rapat-rapat. Tidak ada yang bersuara. Tidak ada yang berani berbisik.
Tapi di dalam dada mereka, harapan mulai menyala. Mungkinkah ini saatnya? Kapten Agus memberi aba-aba pelan dengan tangannya. Mereka menyusuri jalan sempit menuju pasar. Mereka tahu, malam ini bukan sekadar penangkapan. Ini adalah ujian antara hukum dan kekuasaan. Namun, di ujung jalan pasar, seseorang terlihat sedang berbicara dengan seorang pria bertubuh besar mengenakan jaket hitam dengan tulisan grip di punggungnya. Kapten Agus menghentikan langkah. Ada sesuatu yang tidak beres. Seseorang mungkin telah membocorkan rencana ini. Dan jika itu benar, maka mereka bukan lagi pemburu, tapi bisa jadi akan menjadi pihak yang diburu. Senja mulai turun ketika Kapten Agus dan timnya menahan napas di balik tembok pasar tua. Detak jantung terasa makin cepat. Jalan sempit di depan mereka masih tampak kosong, tapi aura bahaya mulai terasa. Angin berhembus kencang membawa aroma tanah yang basah, seolah memperingatkan akan badai yang segera datang. Laporan terakhir yang diterima Kapten Agus mengatakan bahwa HRS akan berada di kios tengah pasar pada pukul 18.15. Namun sekarang sudah hampir pukul 18.30, dan belum ada tanda-tanda kemunculannya. Dia tahu kita datang, bisik seorang prajurit di sampingnya. Kapten Agus mengangguk pelan. Ia tahu betul, dalam operasi sehalus ini, keterlambatan bisa berarti dua hal, gagal atau jebakan. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar dari arah utara pasar. Beberapa bayangan mulai terlihat di balik gerobak-gerobak sayur. 3 orang pria bertubuh besar berjalan cepat sambil berbicara keras. Di belakang mereka HRS muncul, mengenakan jaket hitam kebanggaannya. Di mulutnya terselip rokok, dan wajahnya seperti biasa, penuh percaya diri. Namun sesuatu berbeda kali ini. Wajah HRS terlihat lebih waspada. Matanya menyapu sekeliling dengan gerakan halus. Tangannya sesekali menyentuh pinggangnya, seolah memastikan sesuatu masih ada di sana. Kapten Agus tahu, tidak ada waktu lagi. Ia memberi isyarat cepat. Pasukan mulai menyebar, mengepung pasar dalam formasi yang telah dirancang. Tapi sebelum perintah penangkapan benar-benar dilancarkan, suara letusan terdengar. Dor! Salah satu anggota pasukan tertembak dari arah belakang. Kekacauan pun pecah. Ternyata benar. Ada pengkhianat di antara mereka. Teriakan dan kepanikan langsung meledak. Pedagang-pedagang berhamburan, meninggalkan dagangannya. Beberapa ibu-ibu berteriak sambil menggendong anak mereka. Pasar yang biasanya dipenuhi suara tawar-menawar, kini berganti menjadi medan pertempuran. HRS dan anak buahnya langsung bergerak cepat. Mereka menarik senjata tajam dari balik jaket dan menyerang pasukan yang paling dekat. Kapten Agus yang berada di garis depan langsung menarik pistolnya dan melepaskan tembakan peringatan ke udara. Tahan. Ini operasi resmi militer. Letakkan senjata kalian. Namun tidak ada yang mendengarkan. HRS berteriak, kalian pikir bisa mengatur desa ini? Kalian bukan siapa-siapa di sini. Bentrok fisik pun tak terhindarkan. Beberapa tentara terlibat duel jarak dekat dengan anak buah HRS. Suara benda tumpul menghantam, pisau beradu, dan teriakan terus menggema di setiap sudut pasar. Kapten Agus tak tinggal diam. Ia menerobos kerumunan dan mengejar HRS yang mencoba melarikan diri ke arah gang kecil di belakang pasar. 2 anak buahnya mencoba menghadang, tapi dalam sekejap mereka dilumpuhkan dengan teknik tempur jarak dekat yang dikuasai Agus. Darah menetes di keningnya, tapi ia tak peduli. Akhirnya, di sebuah sudut gang yang gelap, Kapten Agus berhasil menyergap HRS. Keduanya bergulat, saling dorong, saling banting. Tapi kelelahan dan pengalaman bertempur membuat keunggulan ada di tangan Kapten Agus. Dengan satu hentakan kuat, HRS berhasil dibekuk. Tangannya diborgol dengan cepat. Nafasnya tersengal, wajahnya keras, tapi matanya tetap tajam, seolah mengatakan bahwa ini belum selesai. Sementara itu, bentrokan di pasar mulai mereda. Beberapa anak buah HRS menyerah. Sisanya kabur ke arah kebun dan perbukitan. Kapten Agus menyeret HRS kembali ke tengah pasar. Warga yang tadi bersembunyi mulai keluar perlahan. Mereka menatap diam-diam, antara takut dan lega. Ini belum akhir, gumam HRS sambil meludah ke tanah. Kapten Agus menatapnya dingin. Tapi ini adalah awal dari keadilan. Malam mulai larut. Lampu-lampu temaram pasar menyala seadanya, menyinari puing-puing kerusakan yang ditinggalkan bentrokan sebelumnya. Kapten Agus berdiri tegak di tengah kerumunan, dengan tubuh sedikit luka dan wajah penuh debu.
Di belakangnya, HRS telah diamankan dalam kendaraan militer dengan tangan terborgol. Tak ada lagi tawa angkuh, hanya wajah dingin yang menyimpan amarah tersembunyi. Warga desa mulai berdatangan. Perlahan-lahan, mereka keluar dari rumah, warung, dan gang sempit. Wajah-wajah lelah namun penuh harap kini menatap ke arah satu titik. Mobil militer yang membawa pergi sosok yang selama ini menguasai kehidupan mereka dengan rasa takut. Seorang ibu tua menangis sambil menggenggam tangan anaknya. Seorang pedagang muda berdiri terpaku dengan mata berkaca-kaca. Di antara kerumunan, terdengar bisikan lirih, apa benar dia sudah ditangkap? Kapten Agus menangkapnya, sendiri. Kemenangan itu terasa seperti mimpi. Untuk pertama kalinya, warga desa merasa bahwa mereka tidak sendirian. Bahwa ketidakadilan bisa dilawan. Bahwa seseorang akhirnya cukup berani untuk menghadapi sosok yang selama ini dianggap tak tersentuh. Namun di balik harapan yang mulai tumbuh, ada bayang-bayang ketakutan yang tidak bisa diabaikan. Sebagian warga masih berbisik penuh kekhawatiran. Mereka tahu bahwa HRS bukan sekadar ketua ormas. Ia adalah simpul dari sebuah jaringan kekuasaan gelap yang menjalar lebih luas daripada yang terlihat. Di markas militer yang terletak di luar desa, suasana berbeda. Di ruang komando, Kapten Agus tengah duduk bersama para perwira senior. Mereka menganalisis situasi. Peta desa terbentang, ditandai dengan lokasi-lokasi yang dulunya dikuasai oleh anak buah HRS. Beberapa wilayah dicurigai masih menjadi sarang loyalis. Penangkapan ini hanyalah permukaan, ujar Mayor Rudi, salah satu perwira senior yang dikenal tenang namun tajam. Kalau kita tidak menyapu bersih sampai ke akar, desa itu akan kembali dikuasai. Kapten Agus mengangguk. Ia tahu ini bukan akhir, hanya permulaan. Ia juga tahu, tindakan berani seperti ini tidak selalu mendapat dukungan dari semua pihak di atas. Terlalu banyak kepentingan, terlalu banyak permainan. Namun satu hal yang membuatnya tetap berdiri teguh adalah suara rakyat. Teriakan keadilan yang selama ini dibungkam, kini mulai terdengar kembali. Besok pagi, kita kumpulkan warga. Kita sampaikan bahwa keadilan tidak boleh berhenti di sini, kata Kapten Agus dengan mantap. Di saat yang sama, di sudut gelap sebuah rumah tua, 3 orang pria duduk melingkar. Salah satu dari mereka menggenggam ponsel dan berkata dengan suara rendah, HRS ditangkap. Tapi itu belum berakhir. Mereka akan menyesal telah menyentuh kami. Rencana balasan mulai disusun. Dan tanpa diketahui siapapun, ancaman baru tengah mendekat. Fajar menyingsing di atas desa. Langit perlahan berubah jingga, membasuh tanah yang semalam penuh jejak pertempuran. Pasar masih sepi, namun kabar tentang penangkapan HRS telah menyebar ke setiap sudut kampung. Di warung kopi, di surau, bahkan di ladang, semua membicarakan satu hal, keadilan akhirnya datang. Atau setidaknya, itulah yang mereka kira. Sementara warga mulai menyalakan kembali harapan, di markas militer, sebuah keputusan besar tengah dibahas. Kapten Agus duduk di ruang rapat bersama para petinggi. Wajahnya tegas namun matanya menyimpan beban berat. Dia bukan hanya preman. Dia simbol ketakutan yang terlalu lama bercokol di desa itu, ucap Kapten Agus perlahan, menatap tajam ke arah peta yang terbentang. Jika kita biarkan dia menjalani proses seperti biasa, jaringannya akan bergerak lebih cepat dari hukum. Mayor Rudi mengangguk. Benar. Kita tidak bisa menunggu. Kita harus beri pelajaran. Satu yang tidak akan pernah dilupakan. Keheningan menyelimuti ruangan. Kemudian muncul sebuah gagasan. Bukan dari dendam, tapi dari keyakinan bahwa masyarakat butuh bukti nyata, bahwa hukum memang bisa bertindak. Maka diputuskan, HRS akan dihukum di tempat yang semua orang bisa lihat. Sebuah eksekusi terbuka, di rel kereta api tua yang membelah desa, tempat simbolik yang pernah ia kuasai. Kapten Agus tidak tersenyum. Ia tidak menikmati keputusan ini. Namun ia tahu, dalam dunia yang korup dan penuh pengkhianatan, kadang satu tindakan ekstrim bisa menjadi penanda perubahan besar. Hari itu juga, persiapan dilakukan. Rel kereta yang sudah jarang dilalui, dibersihkan. Pasukan diturunkan. Warga diam-diam mulai berkumpul. Mereka tidak diundang. Namun hati mereka tahu bahwa momen ini adalah sejarah yang akan tercatat di desa mereka. Menjelang sore, konvoi militer bergerak. Mobil lapis baja membawa HRS yang duduk diam di dalam, tangan terikat, kepala menunduk. Tidak ada perlawanan, tapi juga tidak ada penyesalan.
Di balik wajah kerasnya, tampak jelas, harga dirinya belum runtuh. Di rel kereta api, pasukan telah membentuk perimeter. Kapten Agus berdiri di tengah, menanti kendaraan datang. Ketika HRS diturunkan dan digiring ke rel, seluruh desa seolah menahan napas. Tidak ada sorak, tidak ada ejekan. Hanya keheningan panjang dan tatapan ratusan mata. HRS berdiri di tengah rel. Tangannya masih terikat. Wajahnya menatap langsung ke arah Kapten Agus, seolah hendak mengatakan, "Kau boleh mengikat tubuhku, tapi tidak jiwaku." Kapten Agus melangkah maju. Ini bukan soal balas dendam. Ini soal menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih tinggi dari hukum. Sebuah suara peluit kereta terdengar dari kejauhan. Waktu terus berjalan. Keputusan telah diambil. Tapi di detik-detik terakhir sebelum kereta melintas, sebuah kendaraan hitam berhenti mendadak di tepi lokasi. Seorang pria berpakaian militer turun cepat, membawa sepucuk surat. Perintah dari markas pusat. Eksekusi dibatalkan. Semua terdiam. Bahkan angin pun seakan berhenti. Kapten Agus menatap kertas itu dengan raut tak percaya. Siapa yang mengintervensi? Seseorang di atas, yang punya koneksi dengan HRS. Kereta yang melaju cepat kini diperintahkan berhenti. Warga ternganga. Ada yang menangis, ada yang gemetar. HRS tetap berdiri di tengah rel dengan senyum samar. Seolah ia tahu ia tak pernah benar-benar kalah. Ketegangan menggantung di udara. Kereta yang tadinya melaju cepat kini berhenti beberapa meter dari tempat HRS berdiri. Suara gesekan rem terdengar tajam, menyayat sunyi yang menyelimuti rel. Asap tipis mengepul dari roda baja yang menghentikan geraknya secara tiba-tiba. Para tentara terpaku. Warga desa yang berdiri di kejauhan tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kapten Agus berdiri mematung sambil menggenggam surat perintah pembatalan eksekusi itu. Tangannya bergetar. Bukan karena takut, tapi karena marah. Mata tajamnya menatap sang pembawa pesan, seorang perwira tinggi dari markas besar yang kini hanya menunduk dengan datar. "Perintah ini dari siapa?" tanya Kapten Agus dengan suara pelan tapi tajam seperti pisau. "Jenderal utama dari Pusat Komando Jakarta." "Ada keterlibatan keluarga besar," jawab sang pembawa pesan dengan berat. HRS masih berdiri di tengah rel. Tangan terikat, wajah sedikit memar, tapi senyumnya kini tampak jelas. Sebuah kemenangan yang bukan dari keberanian atau kejujuran, tapi dari kekuasaan yang bermain di atas hukum. Suasana di sekitar rel kereta api berubah muram. Warga desa yang sebelumnya menanti keadilan kini merasa dikhianati. Harapan yang mulai tumbuh kembali diremukan oleh kenyataan pahit. Ada yang mulai beranjak pergi dalam diam. Ada pula yang menangis, bukan karena HRS lolos, tapi karena mereka sadar, sistem itu masih utuh. Kapten Agus masih terpaku di tempatnya. Ia tahu benar bahwa langkah selanjutnya bukan lagi soal menuruti emosi, tapi menahan diri demi menjaga nama baik kesatuan. Ia menatap HRS tajam, tanpa kata, lalu berbalik. Tiba-tiba, suara alarm dari kabin masinis terdengar keras. Seorang petugas kereta berlari ke arah Kapten Agus sambil berteriak, "Rem utama rusak. Sistem pengereman mati." Mata Kapten Agus membelalak. Kereta yang semula berhenti kini mulai bergerak perlahan ke depan, menuruni jalur dengan kemiringan yang tidak terduga. Kecepatan bertambah. Para teknisi berusaha mati-matian menghentikannya, namun sia-sia. Ini bukan kerusakan biasa, ini kegagalan total. "Evakuasi. Singkirkan dia dari rel," teriak salah satu tentara. Namun terlambat. HRS menoleh ke belakang. Wajah sombongnya mendadak berubah. Dari senyum, menjadi bingung, lalu panik. Kakinya mencoba bergerak mundur, tapi tangannya masih terikat. Ia berteriak, namun suaranya tenggelam dalam deru roda besi yang kian mendekat. Brak! Tubuh HRS terpental, terhempas keras ke sisi rel. Dentuman itu mengguncang seluruh desa. Warga menjerit. Para tentara berdiri membeku. Bahkan langit seolah ikut bungkam. Semua terjadi dalam hitungan detik, tapi membekas selamanya. Ketika debu perlahan mengendap dan kereta berhenti dengan sistem darurat otomatis, suasana menjadi sangat sunyi. Di tanah, tergeletak tubuh HRS yang tak lagi bergerak. Tak ada darah muncrat. Tapi benturan itu cukup untuk membuat semua tahu, dia tak akan kembali. Kapten Agus melangkah pelan. Wajahnya datar,
Tapi matanya basah. Bukan karena kematian HRS, tapi karena keadilan yang gagal ia jalankan dengan cara yang benar. HRS tidak mati di tangan hukum. Dia mati karena takdir yang entah datang dari langit, atau dari permainan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Lanjutkan. Malam kembali menyelimuti desa, namun kali ini tanpa bisik-bisik ketakutan. Tak ada lagi langkah kaki berat HRS yang biasa menggetarkan pasar, tak ada lagi kerumunan preman yang berdiri di pojok-pojok gang sempit. Namun keheningan ini bukan tanda damai, melainkan tanda bingung. Luka. Warga berkumpul di rel tempat tubuh HRS terjatuh. Tidak ada perayaan. Tidak ada sorak-sorai. Mereka hanya berdiri dalam diam, menyaksikan akhir dari seorang penguasa bayangan yang selama ini mencekik mereka, tapi juga menyaksikan kenyataan pahit bahwa keadilan tidak sepenuhnya hadir lewat jalur hukum. Kapten Agus duduk sendiri di tepi jalan, tak jauh dari tempat kejadian. Seragamnya lusuh, sedikit sobek di bahu, dan darah kering masih menempel di dahinya. Tapi bukan tubuhnya yang lelah, hatinya jauh lebih letih. Seharusnya ini bukan jalannya, ucapnya lirih, hampir tak terdengar. Mayor Rudi mendekat, duduk di sampingnya. Kita telah mencoba. Tapi sistem tidak selalu berpihak pada yang benar. Kapten Agus menunduk. Aku ingin masyarakat melihat keadilan ditegakkan dengan kepala tegak, bukan karena takdir yang tak bisa kita kendalikan. Di tempat lain, beberapa tentara tengah membersihkan lokasi. Rel disemprot, tali pengikat diamankan sebagai barang bukti, dan beberapa saksi mata diperiksa. Namun semua tahu, tidak akan ada laporan resmi yang mengakui ini sebagai eksekusi. Tidak akan ada berita nasional yang menyorot tragedi ini. Semua akan terkubur dalam dokumen rahasia. Warga mulai kembali ke rumah. Mereka tidak membawa kemenangan, tapi membawa perubahan. Ketika mereka melewati pasar, banyak yang terdiam di depan kios masing-masing. Mereka menatap meja dagangan yang dulu dikuasai oleh ketakutan, kini kosong, tapi bebas. Seorang pemuda mengganti papan nama kiosnya yang dulu diturunkan karena menolak membayar iuran, keamanan, HRS. Seorang ibu tua menata kembali keranjang dagangannya, tersenyum walau matanya sembab. Anak-anak mulai berlari-lari di gang sempit tanpa rasa cemas. Perlahan, desa itu mulai bernapas kembali. Namun di tengah semua itu, rasa waspada belum benar-benar hilang. Karena semua orang tahu, HRS boleh saja mati, tapi jejak kekuasaannya belum tentu ikut terkubur. Ia punya pengikut. Ia punya jaringan. Dan ia punya sejarah panjang yang mungkin tidak semua orang tahu. Kapten Agus memandang ke arah langit. Angin malam berembus pelan, membawa bau tanah dan rel berkarat yang masih basah oleh air pembersih. Ini belum selesai, gumamnya. Baru dimulai. Pagi itu desa diselimuti kabut tipis. Burung-burung mulai terdengar kembali, menyanyikan nada damai yang telah lama hilang. Namun bagi sebagian orang, suara itu belum cukup untuk menenangkan hati. Rel kereta yang semalam menjadi saksi tragedi kini tampak sepi. Tak ada lagi kerumunan. Hanya jejak roda besi dan garis kapur putih yang ditinggalkan di atas tanah. Di balai desa, pertemuan darurat digelar. Para tokoh masyarakat, kepala dusun, dan beberapa perwakilan warga berkumpul bersama Kapten Agus dan timnya. Mereka membicarakan langkah ke depan, tentang bagaimana desa harus dibangun kembali, dan bagaimana mencegah kejadian serupa terulang. Ketika seseorang seperti HRS bisa membangun kekuasaan di tengah kita, itu berarti ada ruang yang dibiarkan kosong terlalu lama, ujar Kapten Agus di hadapan warga. Ruang itu adalah keadilan, hukum, dan keberanian untuk bersuara. Beberapa warga menunduk. Mereka sadar, mereka dulu adalah bagian dari masalah. Tapi di sisi lain, siapa yang bisa menyalahkan mereka? Ketika aparat tak menyentuh, dan pemimpin desa pun tak berani bicara, pilihan mereka hanya dua, tunduk atau lenyap. Seorang pemuda berdiri. Namanya Ridwan, penjual sayur di pasar yang pernah dihajar karena menolak bayar jatah HRS. Saya minta satu hal, Pak. Jangan biarkan perjuangan ini jadi percuma. Jangan biarkan anak-anak kami tumbuh dalam ketakutan seperti kami dulu, katanya dengan suara bergetar. Kapten Agus menatapnya dengan hormat. Kami akan bentuk pos keamanan terpadu. Tapi lebih dari itu, kalian sendiri harus jaga desa ini. Bangun komunitas. Awasi satu sama lain. Jangan biarkan satu orang pun merasa dia bisa lebih tinggi dari hukum hanya karena kalian diam. Warga mulai saling menatap.
Ada semangat baru yang tumbuh. Meskipun belum sepenuhnya pulih, luka yang mereka alami telah melahirkan kesadaran bersama. Namun, jauh dari desa, di sebuah kota kecil, seseorang sedang membuka ponsel dan membaca berita internal yang tidak dipublikasikan. Foto-foto rel kereta, pasukan bersenjata, dan tubuh HRS yang tertutup kain putih, semuanya tersimpan rapi. Di tangannya, secari catatan dengan nama-nama yang dulu setia kepada HRS. Kapten Agus, gumamnya dengan suara rendah. Kau pikir semua selesai di rel itu? Ia lalu menyalakan rokok, dan berjalan menuju ruangan belakang. Di dinding ruangan itu, tergantung jaket hitam bertuliskan, "Grip". Sementara itu di desa, pasar mulai hidup kembali. Anak-anak berlarian, tawa kembali terdengar. Kapten Agus berdiri di sudut, memperhatikan semuanya dalam diam. Meski tubuhnya kelelahan dan pikirannya masih dipenuhi bayangan bentrokan kemarin, ia tahu, tugas belum selesai. Tapi hari ini, kehidupan mulai menang. Demikianlah akhir dari kisah ini, sahabat waktu berbicara. Sebuah cerita yang menggambarkan bagaimana kekuasaan yang zalim bisa tumbuh ketika dia menjadi pilihan, dan bagaimana keberanian satu orang bisa menyalakan kembali nyala keadilan di tengah ketakutan yang menahun. Kematian HRS bukanlah akhir dari segalanya. Ia adalah cerminan bahwa betapapun kuatnya seseorang di hadapan manusia, tidak ada satupun yang mampu berdiri di atas hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kezaliman boleh saja menang sementara, tapi takdir dan kehendak Allah akan selalu menjadi penentu terakhir. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Ibrahim ayat 42. Dan janganlah kamu mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mereka terbelalak. Ayat ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap bentuk kezaliman pasti akan mendapatkan balasannya. Jika tidak di dunia, maka di akhirat. Dan sesungguhnya Allah memberi waktu kepada para pelaku kejahatan bukan untuk menyelamatkan mereka, tetapi untuk menguji siapa di antara kita yang tetap bertahan pada jalan kebenaran. Semoga dari cerita ini, kita semua bisa belajar bahwa melawan kezaliman bukan hanya tugas aparat, tetapi tugas bersama. Menjaga kebaikan, memperjuangkan keadilan, dan mengembalikan rasa aman di tengah masyarakat adalah amanah yang tidak bisa ditawar. Terima kasih telah menyimak hingga akhir di channel Waktu Berbicara. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah episode berikutnya.